Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin menjelaskan tentang cara mencari regresi linier dan regresi kuadratik menggunakan software MATLAB. Saya Aufana Tahara sebagai ketua, dan untuk metode regresi linier akan dijelaskan oleh teman saya Fauzan Abdurrahman. Nilai N di atas merupakan input data di mana inputnya sebanyak 7 dan X dalam bentuk matriks, yaitu dalam satuan minggu, dan Y merupakan matriks dari panjang dalam satuan cm. X2 di atas, X2 tersebut merupakan nilai kuadrat dari X. XY merupakan hasil perkalian dari nilai X dan Y. Sigma X, Sigma Y, Sigma X2, dan Sigma XY merupakan hasil rata-rata dari nilai sigma tersebut. A0 dan A1 merupakan rumus regresi linear. Hasil merupakan rumus mencari persamaan regresi linear. Galat mencari nilai error. Sigma galat untuk mencari jumlah galat. Galat rata-rata itu untuk mencari dari galat rata-rata. F merupakan persamaan dari regresi linear tersebut. Setelah codingan selesai, maka kita run. Maka hasilnya akan ada pada comment window. Nilai N, nilai X, dan Y akan ditampilkan pada comment window tersebut. Lalu ada juga nilai X2 itu kuadrat. Berikut hasilnya juga XY dari perkalian X dan Y. Lalu ini adalah sigma X, Y, X2, dan XY merupakan hasil dari rata-rata atau jumlah dari nilai-nilai yang diinput dan dimasukkan. Berikut adalah nilai hasil dari persamaan regresi linear, yaitu A0 juga A1, dan ini mencari nilai Y aksen. Juga ada mencari nilai galat tersebut, ada dari sigma galat, lalu ada galat rata-rata, dan juga hasilnya ditampilkan dalam persamaan regresi linear tersebut. Saya ingin menjelaskan regresi kuadratik setelah regresi linear tadi dijelaskan oleh teman saya. Di sini regresi kuadratik itu gunanya intinya sama seperti regresi linear, untuk memperkirakan hasil data melalui perhitungan. Perbedaannya regresi kuadratik dan regresi linear terdapat pada tingkat akurasi dari kedua metode tersebut. Pada regresi kuadratik, keakuratan dari perhitungan yang kita lakukan itu lebih tinggi, errornya itu lebih kecil daripada regresi linear, karena pada regresi kuadratik terdapat 3 variabel, sedangkan pada regresi linear hanya terdapat 2 variabel. Ya, di sini saya sudah membuat program pada MATLAB untuk menghitung nilai dari regresi kuadratik. Untuk menghitung nilai tersebut, kita harus memasukkan variabel X, yaitu variabel dari data yang telah kita dapat, dan variabel Y dari data yang kita dapat melalui pengamatan. Nah, di sini ditampilkan data yang kita miliki untuk mengisi variabel X dan Y. Lalu kita jalankan programnya. Setelah itu kita masukkan nilai dari masing-masing variabel. Ini adalah variabel X, kita masukkan. Lalu kita masukkan variabel Y yang merupakan hasil pengamatan panjang tumbuhan. Kita dapatkan hasil regresinya sebesar ini. Nah,
Untuk melihat apakah hasil regresi ini akurat atau tidak, kita gunakan grafiknya. Grafik yang digunakan adalah perbandingan antara si garis biru ini yang merupakan hasil pengamatan secara langsung dan garis bulat-bulat merah ini yang merupakan hasil regresi secara perhitungan. Bisa kita lihat pada N4 kita dapat lihat Y-nya merupakan 27,2. Kita lihat di data ini dapat lihat bahwa Y-nya yang keempat adalah 27,2. Ini secara pengamatan. Sedangkan secara perhitungan regresi kita bisa lihat Y-nya merupakan 26,3. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat pada regresi kuadratik hasil regresi tersebut tidak jauh melenceng daripada hasil pengamatan yang telah kita lakukan, sehingga regresi kuadratik lebih akurat daripada regresi linier. Cara perhitungannya pun sebenarnya gampang. Rumusnya adalah kita menggunakan sigma-sigma yang diatur untuk menjadi sebuah matriks untuk mencari nilai dari A0, A1, dan A2. Nah, untuk mencari nilai A0, A1, dan A2 ini kita menggunakan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss-Jordan ini berguna untuk mencari nilai dari A0, A1, dan A2. Nilai A0 dan A1 dan A2 ini merupakan persamaan dari regresi kuadrat. Jadi dengan mencari nilai A1, A0, dan A2 kita dapat menemukan besar regresi dari pengamatan tersebut. Nah, dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dapat kita temukan ketiga nilai tersebut. Untuk mencari matriks dari Gauss-Jordan tersebut, kita menggunakan data yang telah kita dapat dengan data seperti ini. Nah, seluruh data itu kita jadikan sebagai matriks. Matriks A merupakan data dari sini, matriks B pun kita dapat dari ini. Selanjutnya, tinggal menggunakan codingan untuk mengeliminasi secara Gauss-Jordan. Yaitu pertama-tama kita nolkan kolom pertama. Kolom pertama kita nolkan. Tujuan eliminasi Gauss-Jordan adalah membentuk matriks identitas, sehingga kolom pertama kita nolkan seperti pada codingan ini. Baris pertama kita bagi dengan baris pertama, baris kedua kita bagi dengan baris pertama, baris ketiga kita bagi dengan baris pertama. Itu untuk menolkan kolom pertama, sehingga hasilnya seperti ini. Baris kedua dan ketiga 0, baris pertama mempunyai nilai. Selanjutnya kita nolkan kolom kedua. Pada codingan ini baris pertama kita bagi dengan baris kedua kita bagi dengan baris kedua sendiri, di baris ketiga kita bagi dengan garis kedua, sehingga didapat nilai baris kedua 1, baris pertama dan ketiga 0. Begitu seterusnya sampai ke kolom ketiga. Kolom ketiga pun sama dilakukan hingga akhirnya mendapat matriks identitas seperti ini. Nah, hasil akhir di sebelah sini itu merupakan hasil dari variabel A0, A1, dan A2. Sehingga didapat nilai regresi linier sebesar Y
ini, yang dalam grafik bentuknya seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah regresi kuadratik memiliki akurasi yang lebih baik daripada regresi linier. Tetapi perhitungan secara regresi kuadratik lebih sulit daripada regresi linier. Sekian dari saya dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.